Apa 5 hubungannya miliar dengan habis deritamu? gue. Apa hubungannya deritamu dengan Allah? Iya. Makanya jangan percaya pada orang yang kamu jadi rentenir. sesuatu. Kamu jadi sesuatu rentenir. itu apa ya. hubungannya dengan ayat ini? 11% janjinya ini berbicara mengenai orang-orang yang 5 miliar bro, 5 miliar bro, 5 miliar bro. Siapa suruh jadi rentenir? Makanya jangan bohong-bohong tuh. Siapa suruh jadi dia bilang rentenir? gitu tuh. Kathira. Wallahu yaqbi. Tidak usah bacakan itu, jawab saja langsung ayat itu. Dia nggak ngerti. Kenapa kalian kayak iblis dengarkan Al-Quran? Ini kalam Allah. Kalau Allah kalam kita semua Allah. ngerti. Mudir aja nggak bisa artiin. Kamu pikir saya orang Kristen yang cuma dengar-dengar? Iya, percuma. Artinya saja. Ini kesetanan ini. Betina dan jantan buang waktu. Kau sengaja. Kau sengaja cari koin. Buang-buang waktu. Nenek dan kakek-kakek ini satu pasangan. Mbak Heno kenapa nggak mau diam? Aduh, nggak berani ngomong doang, nggak berani jawab. Saya lagi ditanya. Saya kau jawab langsung aja. Lah ini saya menjawab. Kenapa kalian kesurupan? Aduh. Biasanya yang kesurupan itu ketika dibacakan Al-Quran hanya iblis. Iya, ketakutan tuh. Makanya kau bacakan aja. Saya ditanya kitab suci. Kenapa nggak bisa menghargai? Gak tuntar. Kenapa nggak bisa menghargai? Saya baca kitab suciku. Pusing. Ya Allah ya Karim. Percuma. Coba. Ntar Munir yang terjemahnya Munir apa yang ngomong ya? Penyembah dewa molok. Sapi dewa molok. Sapi betina itu Al-Baqarah. Ya sapi betina itu dewa molok. Saya ulangi ya, saya ulangi. Bacakan itu. Iya, saya ulangi. Jangan panjang-panjang ini. Suruh domba-domba ini, binatang-binatang ini diam. Coba bayangin yang orang itu siapa? Ini dua binatang ini, domba dan dombi, suruh diam. Ini parah. Domba tua dan dombi tua suruh diam. Saya jawab. Udah jelas tuh, udah kalah akunya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Binatang-binatang yang baru nih. Man zalladhi yuqridullah qardan hasana wa yudha'ifu lahu adhan katsira wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa qardan, ya jelas sekali ini ya. Silakan. Meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Saya jelaskan. Ya langsung bang. Tengoklah domba tua ini. Sudah bau neraka juga. Bilang dulu, Allah itu manusia harus meminjamkan. Makanya saya jelaskan. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Akar kata dari kata pinjam situ adalah qardan qarada. Belanja dulu. Saya berterima kasih kalau ada Oten yang bertanya. Iya, betul. Tapi domba tua yang bau neraka ini dibinakan dulu. Coba ya siapa yang masuk neraka? Siapa yang masuk neraka? Serigala tua tolong dia. Serigala tua. Tolong kamu dia. Udah gedein FJP tuh. Dora gedein tuh. Biar dia pusing tuh. Tuh gedein FJP tuh. Ya, gedein layar si Dora tuh. Gedein layar si Dora. Kita baca sama-sama deh. Baca Bang Hos, ACC Bang Trisula, Bang Hos. Siapa? ACC Trisula, ACC Trisula. Ini lagi aku cari, ini error HP-nya nih. Oke, tolong ya Bang, tolong. Sebagai Ada lagi? pinjaman yang baik, ikhlas, supaya Allah melipat gandakan. Ini pinjaman apa? Allah itu Oke, bagus. Itu pinjaman apa? Pertanyaannya bagus. Ini serigala tua diam. Aduh, Saya jelaskan.
Saya jelaskan, oke? Boleh ya? Coba. Kenapa Oke. Allah membuktikan dia itu seorang gini nih, tukang pinjam rentenir. Sabar. Nanti akan saya Aduh, jelaskan. pinjam sama Sabar dulu. rentenir dia. Berikan pinjaman yang terbaik kepada Allah. Sabar dulu. Tuh rentenir nih. Serigala tua, Yesaya 7:20. Tuhan pinjam pisau cukur. Sabar. Jelaskan Sabar. Yesaya 7:20 Tuhan pinjam pisau cukur, oke? Iya, kamu nggak ngerti Tuhan arti kata itu. pinjam pisau cukur untuk Iya, apa? nggak ada Jadi masalah. sabar. Saya akan jelaskan. pinjaman apa cuma? Saya jelaskan. Boleh enggak saya jelaskan? Ini kitab Pokoknya saya. Boleh kalau ada enggak? yang pinjam meminjam, Oke, saya kalau ada jelaskan. orang yang pinjam meminjam, ada bilang lebih dari Saya jelaskan. 3% atau 5%. Jadi Itu mah ketika jangan Allah dikasih, mengatakan man alladzi nggak dikembaliin. yuqridu dan hasana, barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah melipat gandakan. Ada dikembalikan nggak pinjamanmu? Sabar, Nona, sabar ya. Sabar. Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Apa yang dimaksud itu kan? Cobalah serigala bau neraka ini. Ya. Turunin. Aduh, bohong. Loh. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawi dari Ntar habis itu aku jelasin ya. Ketika diwahyukan ayat ini berkaitan dengan ayat 261 dalam surah Al-Baqarah. Ini menerangkan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, nafkahnya itu adalah seperti sebutir benih yang tumbuh. Oke, ya. Kemudian bertambah banyak. Itu yang dimaksud. Allah Aku jelaskan. Jadi, apa itu? dengarkan. Pinjamanmu itu. Ini. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepada mereka. Jadi kamu memberikan pinjaman apa kepada Allah? Nah, amal kebajikan, memberikan infak harta di jalan Allah, maksudnya memberikan sedekah, memberikan infak. Pinjaman yang terbaik. Oke, berarti secara langsung kamu menyatakan Tuhanku itu gak punya segalanya ya? Bukan begitu maksudnya. Kalau pinjaman, Barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan. Dengarkan, maka Allah akan melipat gandakan, membalas kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat ganda. Aku yang jelaskan. Oke, gantian Jika Bang Bilal, ada silakan, aku Bang yang Bilal. ngomong ya. Nih aku ketipu sampai 5 miliar. Gara-gara dia bilang aku punya ini cuma 11% per tahun. Itu pun gak sampai 1%. Jangankan lipat ganda. Maka kalian jangan percaya pada orang yang mengatakan bahwa dia akan melipat gandakan zamannya. Bohong. Saya sudah kena 5 miliar bro. 5 miliar. Gak bercanda, itu cuma 11%. Maksudnya apa? 11% itu setahun. Bayangin Maksudmu aja. apa? 11% setahun. 11% Apa 5 hubungannya miliar dengan habis deritamu? gue. Apa hubungannya deritamu dengan Allah? Iya. Apa Makanya hubungannya? jangan percaya pada orang yang kamu jadi menjanjikan rentenir. sesuatu. Kamu jadi sesuatu rentenir. itu ya. Apa hubungannya Cuma dengan ayat 11% ini? 11% janjinya ini berbicara mengenai orang-orang yang 5 miliar berinfak bro, dan 5 miliar bersedekah. bro, 5 Lah, miliar apa bro. hubungannya? Siapa suruh Tuh. jadi Ya, rentenir? makanya jangan bohong-bohong tuh. Siapa suruh jadi dia bilang rentenir? gitu tuh. Jadi 11%. ketika kemudian Allah Rentenir dari mengatakan mana man tuh? zallati yuqridullah qardan Pokoknya hasana jangan percaya. fayudaifahu lahu Pokoknya adafan kalian jangan katsira. pernah percaya ada Barang orang yang siapa menyatakan bahwa meminjamkan benda itu Allah, kembaliannya. Itu. Di situ jelas Bohong. sekali bahwasanya ketika Padahal orang-orang cuma 5 itu miliar. diberi rezeki oleh Allah, Tuh, kemudian 11%. sebagian dari rezeki itu mereka potong Iya, rentenir. untuk diberikan kepada orang Masukin ke lain, bank tuh. maka Allah melipat gandakan pahala orang tersebut. Kalian jangan pernah Sama percaya seperti pada yang perkataan yang diterangkan banyak itu. Yesus di dalam Matius 19:29. Ya. Barang siapa yang meninggalkan ladangnya, 5 miliar barang bayangin siapa yang meninggalkan ladangnya, maka akan diberikan 100 kali lipat Ya, ladang. ingat ya, kalau Barang ada siapa yang orang yang meninggalkan mengatakan istrinya, akan mengambil maka dia akan lebih diterima banyak. 100 kali Itu banyak tukang istri. tipu. Oke, tugas saya Tukang sudah tipu, selesai. tukang Sekarang saya tipu, balik benar. nanya.
Yesaya 7 nomor 5 miliar, 20. bro. Pada hari Jawab itu dengan dulu. pisau cukur yang dipinjamkan Ya. dari seberang sungai Kamu yakni nggak Raja ngerti, Asyur, kamu nggak ngerti, Tuhan akan ya. mencukur kepala dan bulu paha Kepalamu. Tuhan. Tuhan akan mencukur sekarang, kepalamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, akan mencukur kenapa kepalamu. Tuhan meminjam pisau cukur dan kapan Kamu dikembalikan? ngerti Jawab. nggak tuh? Kamu ngerti nggak ayat itu? Saya tidak ngerti. Silakan Oh, Anda ya. jawab. Karena Tuhan Jelaskan. kami itu mengajarkan dengan perumpamaan. Kamu harus mengerti perumpamaan itu. Adi Saptian tadi yang mana Bang Adi Saptian? Oke, Ya. saya ulang ya. Oh, udah pergi. Serigala tua bau neraka. Serigala tua bau neraka. Saya ulang. Pada hari Jangan itu begini. dengan pisau cukur Ya. yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Ya. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Akan Bahkan dicukur. pisau itu akan Itulah melenyapkan untuk meminjam janggutnya itu, juga. untuk mencukur kamu. Sekarang saya tanya, Tuhan meminjam. bagaimana ceritanya Bulu cukur Tuhan itu ada meminjam pisau meminjam cukur? Jelaskan. tenaga orang untuk membasmi kamu. Dicukur habis botak kau ntar. Ngerti nggak? Bagaimana ceritanya Tuhan pinjam pisau cukur? Untuk Mbak Dora meminjam mana tadi? kekuatan kamu untuk membuat botak si Dora kau. udah kabur ya? Dora apa kabur? Nah, Siapa Dora, yang silakan, kabur? silakan Dora jawab. Udah jelas Kenapa itu, udah jelas itu. Kenapa Meminjam Tuhan kekuatan orang untuk ini. meminjam Sudah, pisau itu udah jelas. cukur? Jadi Sudah saya jelas, kalau ya. menjelaskan, sudah serigala jelas. tua, kalau saya menjelaskan saya tutup mata. Kamu sedang Oke. membaca. Sekarang Yesaya kita nanya dia nggak pernah jawab tuh. nomor Bohong 20. jawabannya. Kenapa Tuhan Ya. meminjam pisau Ya, cukur? sudah itu Seperti meminjam apa kekuatan pisau untuk mencukur cukurnya? kepalamu. Seperti apa pisau Itulah dia cukurnya? Dan meminjam seperti apa cukur. dia meminjamnya? Dia meminjam Tolong itu untuk mencukur dijelaskan. kepalamu, Silakan. benar. Contohnya ya Silakan. kamu. Silakan. Sabar, Berarti Silakan. itu benar itu, Bilang. Bu Nona. Itu udah langsung silakan. itu. Jadi nggak terang. Jadi dalam bahasa Ibrani ta'ar itu artinya pisau. Betul, Pisau cukur, ya. betul. Meminjam kekuatan itu namanya. Bukan. Di situ ta'ar. Bukan, Itu bukan, pisau bukan. cukur. Ya benar. Itu benar-benar Berarti benda bisa yang untuk dipinjam. mencukur kepalamu, benar. Ta'ar itu Iya, ada pisau untuk cukur cukur adalah benda. kepalamu itu. Benda, bukan hiasan di sini tapi benda. Wah, beda. Gimana ceritanya, Bang? Jamu-jamu biasa bukan beda. Meminjam di sini dalam bahasa Itu Ibrani udah jelas. sakira. Iya. Coba. Sudah Coba, kau coba. buktikan kenapa nih? Kenapa Tuhan Sudah itu meminjam sangat jelas, pisau cukur? Jawab. Iya, itu udah jelas. Dia menyiap kekuatan untuk menghancurkan musuh. Nggak ada kekuatan di situ, tuyul. Jangan kau tipu-tipu. Kau yang tuyul. Nggak ada Sekarang kekuatan. buktikan. Nah, Allahmu sekarang kenapa kau lupa? jelaskan. Lupa Dora. masuk. Musa itu tangannya Mbak salah Dora. masuk. Mbak Dora silakan Buktikan, jelaskan. buktikan. Udah nggak usah Bagaimana jelaskan itu Tuhan di percuma sama sini dia. dijelaskan Sudah, itu sudah meminjam sangat jelas. pisau cukur. Sudah, itu sangat jelas Jawab. ya. Sudah sangat jelas Tuhan meminjam kekuatan untuk membasmi Gak ada kekuatan, musuh-musuhnya. gak ada kekuatan. Kau jangan Oke, nipu-nipu. itu pisau Patua. cukur itu perumpamaan Pisau. para Perumpamaan, Sekarang aku perumpamaan. tanya kenapa Allahmu lupa memasukkan tangannya kemana si Musa? Coba buktikan Musamu salah nggak salah masuk. Di sini jelas sekali Buktikan Allahmu Tuhan tidak akan memasukkan mencukur salah kepala. tangan Musa itu. Tuhan akan mencukur Cukup kepala. mau nanya Tuhan akan kenapa mencukur bulu Allahmu pahanya. itu lupa Bahkan masuk pisau tangan itu Musanya kemana? akan melenyapkan jenggotnya juga. Ayo jawab. Makanya Jawab. kau buktikan dulu Tidak Musa akan tidak salah bergeser masuk saya tangan. sebelum kamu jawab. Sudah itu sudah dijawab Saya kau. tidak akan Sudah kau dijawab. bergeser dari sini sebelum Sudah kalian kau jawab. kenapa Allahmu itu Malu kan? Ini serigala betina Nona, malu kan kau? sudah jelas pinjam sekali pisau sudah cukur dijawab. untuk Dia meminjam cukur bulu kekuatan. paha. Izin Bang, bilang izin. Ternyata Izin. Tuhanmu punya Ya, bulu bohong. paha. Ya. Tuhannya punya bulu Ya, paha. sadar itu. Iya. Allahnya bikin Dewa. Allahnya bikin salah masuk tangannya Musa. Ini betul-betul mirip dengan Dewa Molok ini. Kambing, Dewa Molok. Allahmu yang Dewa Molok. Sapi betina. Ini Dewa Molok. Allahmu yang Dewa Dia Molok. pinjam Coba, pisau coba, cukur. coba. Allahmu Dia Dewa Molok pinjam. nih. Nah, kapan dikembalikan? Ya, sudah.
Kapan dikembalikan pisau cukurnya Raja Dewa Asyur? Molok itu sapi betina, Al-Baqarah sapi betina. Dewa Molok. Kapan? Ayo. Dewa Molok itu puasa tuh, puasa datang dari mana? Teman-teman, teman-teman yang ada di bawah, Inilah buktinya. seluruh Indonesia menyaksikan bahwa Tuhan yang ada di dalam kitab yang mereka ambil terjemahannya Cuma lu nggak bisa itu jelas mengatakan meminjam pisau cukur untuk cukur bulu paha. Ya, saya Gitu jawab nah. kambing, sabar. Cuma kok kambing Ya memang Sekarang pertanyaan saya, Nabimu penggembala kambing, jadi jangan kapan? kambing. Loh, Tuhanmu itu domba, anak domba. Tuhanmu anak domba. Kambing. Tuhanmu anak binatang. Kenapa bisa kayak gitu? Gak usah menghina-hina Bu Nona. Jangan otakmu ikut Kenapa jadi bisa kambing. Tuhanmu anak binatang? Sudah. Kita nggak usah menghina-hina. Kita di sini bukan untuk menghina. Jangan seperti dia Nona. Tuhanmu itu Nona, anak jangan binatang. seperti dia. Itu kan tukang hina-hina. Jangan seperti dia. Itu kan beda. Panik Kita itu dia. beda dengan dia. Izin saya jawab. Izin saya jawab. Izin Pak. Saya Wah, malah aku yang kena. Kacau. Jangan lapor-lapor. Malah sesu jangan hina-hina. Jangan lapor-lapor. Gua malah suruh jangan pakai hina-hina. Naikkan lagi ya. Naikkan aku lagi ya. Naikkan lagi ya. Naikin. Jangan. Buruan. Jadi tunggu Bang Hos. Sebelum dinaikkan saya akan jawab ya. Itu Yesaya 7 ayat 20. Saya jawab. Di situ perumpamaan Yesus tentang pembersihan pembersihan tentang dosa-dosa ya. Itu di dalam perikopnya di atas pemberitaan mengenai Immanuel. Jadi tugas Nabi Immanuel, kalau kamu menyebutkan dia Nabi, ini Rasul Immanuel, ya. Saya baca Yesaya 20 ayat 10, pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu yang dinilai orang mati yang paling bawah, atau sesuatu yang tempat yang tertinggi di atas. Bang Bilal, turun Bang Bilal. Ya, ganti dulu ya. Ya, turun Bang Bilal. Oh, kena report ya. Silakan Nana. Orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Ini pernyataan tentang Immanuel. Immanuel Allah beserta kita. Jadi perumpamaan tentang Yesus mengatakan mencukur bulu paha dan bulu kepala supaya kita bersih dari dosa-dosa. Pembersihan, pencukuran. Itu makna dari kata Immanuel. Itu pemberitaan Immanuel tentang pembersihan dosa, pembersihan kita untuk hidup bertobat. Ya tolong dipahami teman-teman. Walaupun cuma begitu, dia tujuan hanya untuk menghujat, untuk mempelesetkan perintah-perintah ayat. Jadi pahami penonton, tidak segala sesuatu yang diucapkan cuma itu benar. Ya, baik yang muslim juga, jangan terpatok pada penghujatan. Karena akan menyimpan dosa dalam hati kamu. Di situ perumpamaan tentang kata Immanuel, pertobatan, pembersihan. Jangan terlalu berfokus pada hati fanatik bodoh, ya. Pahami tentang iman orang. Tapi nggak nyambungnya gini, kok membersihkan dosa kok apa hubungannya gitu loh dengan bulu? Kan sudah ditekankan. Di dalam pengajaran Yesus itu penuh perumpamaan. Kamu baca lagi Munir. Yohanes 16 ayat 25 sampai 27. Yesus itu tidak menggunakan kata kiasan lagi. Ada saatnya Yesus tidak menggunakan kata kiasan. Jadi sudah tertulis. Yesus punya selalu pengajarannya penuh perumpamaan. Hiasan enak situ bicara hiasan, giliran Al-Quran menjelaskan infak sedekah. Yohanes 16. Serigala tua. Baca. Kambing. Serigala tua. Penggembala kambing. Ya. Kamu jangan hina sebut-sebut binatang karena Tuhanmu anak binatang. Kamu kan saya domba, kamu kan kambing. Lah, emang kamu bukan serigala? Naikkan Bang Triwira. Kamu kambing, serigala itu bukan kita. Ya. Yang menyamar seperti domba itu kan serigala. Yang nyamar seperti Bani Israel kan serigala. Artinya Ismail saja artinya itu keledai liar. Ismail itu artinya Tuhan mendengarkan. Keledai liar. Dasar serigala tua.
Ismail itu Yismail. Yismail. L itu Tuhan. Yisma itu mendengarkan. Artinya Tuhan mendengarkan. Dasar serigala tua. Serigala tua. Penyembah anak binatang. Seperti dinobatkan pada kata Ismail. Ismail itu keledai liar. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kalian nggak bisa jawab? Artinya keledai liar. Pisau cukur yang dipinjam itu kapan dikembalikan? Kapan dikembalikan? Perkataan murahan. Mengembalikan kapan dikembalikan? Kan namanya pinjam. Kalau mau mengembalikan pinjamannya, kenapa? Jawabannya kan ada di ayat itu. Ayat itu kan sudah menjawab. Mau meminjam uang. Allah sudah menjawab. Dengarkan. Ayatnya sudah dijelaskan tuh. Untuk menciptakan manusia. Kan sudah jelas tuh ayatnya. Untuk membeli tanah sudah dibalas oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Allah menahan dan melapangkan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi lalu Allah mengatakan apa? Allah melipat gandakan, ganti kepadanya dengan banyak. Nih. Allah menggantikan, ganti kepadanya dengan. Dengar. Allah melipat gandakan, ganti kepadanya dengan banyak. Itu sudah diganti tuh. Nah sekarang pisau cukurnya kapan dikembalikan? Pisau cukurnya kapan dikembalikan? Cuma si penyesat ini. Cuma kau tuh penyesat, saya jawab ya. Dengarkan. Kapan pisau cukur itu dikembalikan? Oke, saya jawab. Oke, silakan. Kau dengar ya, kau catat ya, Suma penyesat ya. Ya, pisau cukur ya. Saya bacakan, kau ambilkan dari Yesaya tuh, pisau cukur ya. Yesaya 7:20 kan. Saya terangkan ya. Pisau cukur yang dipinjam oleh raja, yang dipinjam itu berbicara mengenai Raja Sanherib yang memerintah kerajaan Asyur ya. 705 sampai 601 sebelum Masehi. Ya kan? Dia tahu tahun 701 dia pernah meratakan hampir seluruh Yehuda. Menghancurkan 46 kota. Sangat jelas ya, membawa tawanan 200.000 tawanan. Enggak usah gitu. Jelas ya. Sebentar dulu supaya kau tahu. Diam dulu, nanti saya jelasin ya. Nah, kapan pisau cukur dikembalikan? Sebentar saya mau jelasin dulu, ya kan? Ya, apa yang dimaksud dipinjam? Pisau cukur itu dipinjam. Ini kamu harus tahu, ya. Bangsa Asyur sengaja dipinjam. Maksudnya apa? Allah menggunakan bangsa lain sebagai pisau cukur, ya, yang melucuti kehormatan kesombongan bangsa Yehuda. Dia meminjam bangsa lain, itu istilah pinjam pisau cukur. Dia meminjam bangsa Asyur, ya kan? Kenapa? Hal itu terjadi karena Ahaz dan rakyatnya tidak mau percaya kepada Yotevate. Ya, Raja Asyur akan banyak dosa. Dikembalikan? Ini kan yang nggak dikembalikan dia, ini artinya dia meminjam Raja Asyur. Loh, kau ini adalah tipologi. Saya kira itu artinya sebentar dulu. Ini ayat dikembalikan. Jangan kamu tafsirkan sekena udelmu. Ini jelas. Ya kan, saya bertanya sebentar dulu, makanya saya jelasin dulu. Kau itu jangan begitu. Saya tidak butuh penjelasan, saya butuh jawaban. Iya, jawabannya jelas ya. Teman-teman di bawah ini 320 orang. Ya, yang dimaksud dengan meminjam dikembalikannya kapan? Sebentar dulu. Bangsa Asyur dipinjam untuk apa? Untuk kapan dikembalikan? Pisau cukur yang dipinjam. Kamu paham nggak? Kalau bangsa Asyur dipinjam oleh Allah, kapan bangsa Asyur itu disebut pisau cukur? Itu terjadi dalam peperangan. Di mana bangsa Asyur disebut? Di mana Raja Asyur? Di mana Raja Asyur bergelar pisau cukur? Teman-teman ya, ini ketahuan ya. Ini orang cuma menyesatkan. Kita sudah jelaskan. Saya menjelaskan. Di mana Raja Asyur itu bergelar pisau cukur? Sebentar dulu, gini, pisau cukur itu adalah Raja Sanherib. Ya kan, dia adalah bangsa Asyur. Dari mana kamu tahu? Kau ngarang bebas. Makanya ini hukum Yehuda, itu hukuman bagi Yehuda. Kalau minta jawaban, dengarkan jawabannya. Nggak boleh itu bukan jawaban itu asumsi. Kau cuma datang di sini untuk Sejak kapan Raja Asyur bergelar pisau cukur? Nih, saya jelaskan ya, sudah dijelaskan ya, jelas sesuai dengan maksud firman Tuhan, bahwa pisau cukur itu adalah Raja Sanherib. Ya kan, dia adalah bangsa Asyur yang dipakai Tuhan, dipinjam Tuhan untuk apa? Untuk menghukum bangsa Yehuda.
Itu sangat jelas. Kok dipinjam ya? Kalau bangsa dipinjam untuk peperangan, datanya itu ngapain seperti dikembalikan? itu. Berarti ya Makanya pelajari original teksnya. Mana tahu tidak seperti itu original teksnya. Mana tahu hanya dikarenakan tulisannya Anda itu salah. hanya untuk menyesatkan. Kita sudah Mana jelaskan. tahu bukan meminjam. Mana tahu memakai. Kamu itu nggak percaya Tuhan Yesus, coba nggak periksa percaya original Alkitab. teksnya. Kamu mau Ayo. ngajarin kita ayat-ayat Alkitab. Kau ke laut aja. Enggak. Mana tahu tidak seperti itu. Kamu ngajarin Karena kalau yang aja, namanya kamu pinjam ngajarin harus aja mengembalikan. orang-orang hutan. Kau ke hutan Nah, aja ngajarin orang hutan. mana dalilnya mengembalikan? Yang sekarang tadi saya tanya kamu Juma, kamu memberikan pinjaman kepada Allah, kapan dikembalikan pinjamanmu? Ini jelas sudah dikembalikan nih. Ini Allah melipat gandakan ganti. Kapan Allah suruh memberikan pinjamanmu itu? Melipat gandakan Apakah kamu ganti sudah memberikan kepadanya pinjaman dengan kepada Allah SWT? baik. Kan sudah dijelaskan ayatnya tuh. Jadi saya tambahkan Kan ya, sudah saya jelas tambahkan tuh dikit ayatnya. Mbak, saya tambahkan Allah dikit melipat ya. gandakan Cuma, ganti kamu kepadanya dengar dengan dulu, kau banyak. dengar dulu. Oke, terjawab. Kau Nah, dengar sekarang dulu. pisau cukurnya kapan Ya, dikembalikan? Pisau cukur itu adalah Raja Sanherib, penguasa Asyur yang dipakai Tuhan untuk menghukum Yehuda. Kenapa Yehuda Oke. dihukum? Kenapa? Nah, sekarang kapan diganti? Karena sebentar dulu supaya kau tahu. Karena Yehuda Saya itu, tidak tanya sebentar itu. dulu, karena Yang Ahaz, saya tanya, Raja Yehuda, kapan sebentar dulu itu Kapan jelas nih. dikembalikan? Namanya pinjam. Kamu tuh harus tahu bahwa bangsa Asyur itu sebagai pisau yang dipinjam itu apa? Dari mana? Untuk menghukum. Dari mana Anda dapatkan asumsi itu? Sebentar dulu. Kau Perumpamaan Anda menafsir kitabnya orang seenak perut kalian. Aduh, kau dengar dulu. Ya kenapa? Karena Ahaz sebagai raja Asyur, sebagai raja Ahaz sebagai raja Yehuda itu melakukan banyak dosa. Iya jelas. Pandai-pandai. Yang saya tanya kapan pinjaman itu dikembalikan? Sebentar dulu ya. Jadi begini, saya jelasin supaya kawan-kawan ini tahu. Apa yang kau jelasin? Itu Bahasa Ibrani aja kau nggak tahu menjelasin. Kamu kalau kebenaran dipaparkan, kau itu ganggu terus. Kebenaran apa? Iya, kau diam dulu. Ahaz itu melakukan banyak dosa. Ia tidak mempedulikan nubuat Yang saya tanya, dan kapan malah dikembalikan mengorbankan- pisau cukur? Ia mengadakan kebaktian di bukit pemujaan berhala, bahkan bait Allah Yerusalem ditutupnya sama sekali. Ahaz Nggak usah asumsi. Itu kitabnya orang, kau jangan Syria tafsir bergabung dengan aneh-aneh. Israel Utara. Kau tahu itu. Sebab tidak Apa kemana-mana? Iya, Kamu tahu apa cuma dia tentang menyuap Israel? bangsa Asyur untuk membantunya. Loh. Dia Saya menyuap bangsa tanya, Asyur membantunya. saya Tapi tanya sebagai kapan imbalan dikembalikan ambang pisau Asyur, cukur itu? upeti besar Kapan? yang harus dibayar. Apa Dan Allah jawabannya? melakukan penghukuman kepada Yehuda melalui coba. Asyur. Jualan obat. Iya, bagaimana gimana sih? Ya, Jualan jadi obat. ayat-ayat iya berbicara mengenai gundul Gundul. pisau cukur itu sebagai ungkapan figuratif bagi orang-orang yang dilucuti kehormatannya. Itu adalah saya tanya, dengar dulu. Kamu dengar dulu, kapan semua dengar di sini ya. dikembalikan pisau Semua dengar dulu ya. cukurnya? Ayat yang berbicara mengenai gundul karena pisau cukur sebagai ungkapan figuratif untuk orang-orang yang dilucuti kehormatannya. Kamu baca link apa itu? Kau baca link apa? Ini saya baca ya. Yesaya 29:18. Ya kan mengenai Nebukadnezar. Itu jelas sama persis. Itu dilucuti kehormatannya. Yang saya Jadi pisau tanya, cukur itu sangat jelas kapan pisau berbicara cukur mengenai itu raja. dikembalikan? Iya, Raja Sanherib yang memerintah Asyur dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Itu sangat jelas. Kasihan. Yang saya tanya, kamu Tuhan itu, di sana pinjam ini nubuatan mengenai bangsa Yehuda. Nubuatan lagi, lari lagi ke nubuatan. Oleh Allah, karena mereka menyembah berhala. Jelas di ayat ini, sangat jelas, dan itu adalah Raja Sanherib yang memerintah Asyur dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa Yehuda. Kapan pisau sudah itu ya. dikembalikan? Memalukan ya. Orang tolong ya teman-teman ya 355 orang ya, kita sudah jawab ya. Apa yang kamu jawab? Dengan sangat tepat. Terus kapan dikembalikan? Kapan dikembalikan? Terus ngapain dikembalikan dong? Itu kan penghukuman kok. Tuhan menggunakan bangsa Asyur. Kan dipinjam. Iya, itu istilah pinjaman itu untuk melucuti kehormatan mereka. Bangsa
Asyur Dia itu bisa setelah bilang, mengalahkan iya, Yehuda, iya, dia iya. balik kepada bangsanya, dia balik kepada negerinya. Setelah dia mengalahkan Ahas, Raja Ahas, Pandai-pandai ya. Raja Yehuda, Bebas. dia kembali kepada bangsanya. Meminjam Dia pisau kembali- cukur, Ya, pertanyaannya kapan bagaimana dikembalikan? sih? Aduh, memalukan. Ya kawan-kawan ya, sudah jelas ya, kita sudah jawab Kapan ya. dikembalikan? Baik. Kapan Oh, dikembalikan? dikembalikan? Ya, kamu itu harus tahu kalau suatu yang bangsa namanya dipinjam oleh Tuhan pinjam. untuk menghukum bangsa lain, dia mengalahkan Triwira. bangsa Yehuda. Setelah Triwira, dia yang mengalahkan namanya bangsa Yehuda, pinjam, dia kembali Triwira. kepada negaranya. Yang Setelah dia namanya menang. pinjam wajib Aduh, dikembalikan. memalukan, Nah, kapan dikembalikan? Memalukan. Udah Kapan ya, dikembalikan? itu cuma untuk penyesatan kau itu. Cuma untuk penyesatan di sini. Bang Hos. Ayat Bang Hos, Alkitab tolong naikkan diterjemahkan, kanunnya, Bang Hos. Saya ditafsirkan bertanya seudah-udahnya. tentang kitabmu. Kenapa kamu Zuma, bilang saya? kau Saya itu, tidak menjawab kau apa-apa. cuma Saya cuma menyerang-nyerangkan bertanya. firman Tuhan, tahu nggak? Kau bahas, kamu jadi saksi aja, saksi Yehova. Ya kan, ngaku-ngaku Islam tapi membahas Alkitab. Alkitab yang Anda bahas, Anda serongkan. Loh, Ayo. kamu yang menyerongkan. Iya, Pertanyaan ayat saya, Alkitab yang kamu kapan pakai. dikembalikan Aduh, pisau cukur yang itu sudah dipinjam? dijelaskan, sudah Apa yang dijelaskan kamu ya. jelaskan? Kita Apa yang sudah kamu jelaskan, jelaskan? sudah dijelaskan, Apa sudah yang kamu dijelaskan. jelaskan? Ya sudah dijelaskan. Kamu ngeles doang. Pertanyaan Sudah saya, dijelaskan. kapan dikembalikan? Sudah Apa dijelaskan. Itu penjelasanmu? bangsa yang digunakan, bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Itu bangsa Asyur. Itu yang dianggap ditipologikan sebagai apa? Meminjam pisau cukur Oh, untuk gitu jawabannya. menghukum bangsa Israel, bangsa Yehuda. Jadi tidak dikembalikan Sudah jelas. pisaunya? Iya, dia kembali kepada negaranya, dia kembali kepada bangsanya pada saat dia mengalahkan bangsa. Iya, belum lagi kalau ditanya bulu pahanya siapa. Kamu itu sudah dijelaskan kok. Kau itu mendingan jadi SSC aja, saksi Yehova. Ya kan, bahas-bahas Alkitab. Iya kan, menterjemahkan, mentafsirkan seudah-udahnya sendiri. Jadi kamu hebat ini. Jadi kau hebat. Oh, bukan. Jadi kau hebat. Saya tidak Boleh sombong. saya tanya Kamu satu yang pertanyaan? datang menentang. Ya kan kamu Boleh saya tanya satu pertanyaan? Boleh. Boleh. Tuhan. Kamu yang Boleh yang satu serongkan pertanyaan? ayat Boleh nggak? Tuhan itu. Triwira, Aduh, mulutmu sudah kencang sangat kali jelas ya. bicara. Boleh saya bertanya? 496 orang ya. Boleh saya Kemudian tanya satu kamu pertanyaan? dengar baik-baik bahwa Suma ini cuma datang mengais-ngais ayat-ayat Alkitab untuk menyerang Triwira, Alkitab, menyerang kekristenan. Triwira, boleh saya tanya? Membenarkan ajarannya. Boleh saya minta kau Sudah menjelaskan dijawab. satu ayat? Boleh? Sudah dijawab. Coba Sudah kau dijawab. jelaskan ke saya. Ganti nanya Zuma, ganti nanya kamu dan nanya Zuma, ganti nanya Zuma. Memalukan kau itu, Zuma. Jelaskan Zuma KS 19 ayat 1 Zuma. Memalukan kau Jelaskan itu. KS 19 ayat 1 Zuma. Kenapa? Ayo, jelaskan. Jelaskan KS 19 ayat 1. Ayo. Oke, baik. Bisa kamu bacakan kepada saya? Host, tolong naikkan kanonnya host. Bisa kamu bacakan kepada saya? Siap-siap. Kaf ha ya ain sad itu isinya. Oh, Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu kebenaran Al-Quran itu adalah terdapat ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang Masa tahu. Tuhan nurunin ayat tuh umatnya nggak bisa ngerti. Nah, Iya, masa Tuhan menjelaskan ayat umatnya nggak inilah tahu. bukti Memalukan. Apa nah, itu? kan? Ya, iya kan? Ayo. Jelas. Sama kalimat Ya, ayo. Kenapa kau tadi juga begitu? Kan kau tadi begitu seperti itu kan tadi. Sekarang saya tanggapi bahwa Allahmu tak bisa berbuat apa-apa. Iya kan? Kenapa menurunkan ayat tapi umatnya tak tahu? Hanya Allah yang tahu. Untuk apa? Nggak logik, nggak masuk apa? logika kan cuma. Memalukan Apa yang kau itu. diterangkan? Ayo. Allah menjelaskan ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Buat apa diturunin kalau Buat Tuhan apa doang yang tahu? diturunkan? Hah? Aduh, memalukan. Dengarkan, Allah ayat itu diturunkan untuk membuktikan bahwa ayat ini Itu tidak akan hanya ada diketahui oleh Allah. oleh Allah. Wah, pintar. Memalukan. Nah itu, nah sekarang kebenarannya adalah adakah manusia selama 1400 Ada tahun? kebenaran. Dengarkan. Kebenaran orang Adakah tak tahu. 1400 tahun Kau ini itu baca ayat selama dengarkan. Apakah selama 1400 tahun ini ada orang yang bisa tahu arti dari ayat mutasyabihat tersebut? Iya, untuk apa diturunkan Zuma? Ini tantangan. Ini Untuk tantangan apa? bahwa Allah mengatakan hanya Ya, Allah kalau yang saya tahu. potong kau ini kan kau teler kan kalau saya potong-potong. Enggak, saya Teler ngerti. kau ya. Cuma dia yang Iya, tahu untuk apa diturunkan?
Nah, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul, sekiranya ada manusia, orang lain tidak bisa mengkonfirmasi, dia nggak tahu. Untuk Ada apa? juga di Bible. Di Bible juga ada, weh. Di Bible juga ada kalimat anu. Memalukan. Aduh, memalukan banget kau itu. Ya? Ajaran apa itu? Kan Tuhan menunjukkan ayat kamu ini nggak kan tahu. jelas. Kamu tidak tahu itu menunjukkan bahwa aku tuh benar. Dengarkan. Itu harus diapa? Dikonfirmasi. Walladzi ansala 'alaikal kitaba minhu ayatun harus dikonfirmasi, bro. Hunna ummul kitab au kharru mutasyabihan. Tidak tahu, hanya Wa ammal ladzina fi qulubihim zawg Itu di mana wa itu? Saya yattabi'una ma tasyabah minhu ibtigha'a itu tulis di mana? Itu tulis di mana? Itu di mana? Itu di mana? Itu di mana? Ali Imran ayat 7. Harus di kes Maryam juga dong. Astaga. Enggak. Allah mengatakan ini. Allah mengatakan bahwasanya ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Berarti Kalau ada manusia yang tahu ayat mutasyabihat, itu berarti cuma di surat itu doang berlakunya. dengarkan. Kalau ada yang tahu ayat mutasyabihat selain daripada Allah, berarti gugur ayat ini, berarti gugur Al-Quran sebagai kitab suci. Iya, berarti Al-Quran gugur. Al-Quran. Nah, sekarang siapa yang tahu? Kan Allah mengatakan hanya Allah yang tahu. Ada tidak yang tahu? Iya. Ada nggak yang tahu ayat mutasyabihat itu? Ada nggak yang tahu? Mana Diturunin kalau kalian bro, tahu. iya. Lah, ini dengarkan. Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mutasyabihat, lalu dia mengatakan ayat mutasyabihat itu hanya aku yang tahu. Nah, sekarang kalau ada selain daripada Allah yang tahu, Terus buat apa diturunin? ya untuk membuktikan bahwa ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, Astaga, ya Tuhan. untuk menantang manusia, membuktikan bahwa ada tidak manusia yang bisa paham tentang ayat mutasyabihat itu. Silakan tunjukkan. Siapa yang bisa tahu terjemahan daripada KH ayat asok? Siapa? Juma. Istrimu, kau senang nggak istrimu punya rahasia, Juma? Ini jelas ini, Bang. Kamu senang nggak istrimu punya rahasia, Juma? Saya tidak senang kalau istri punya rahasia yang terkait dengan hal yang Tuhan tidak Juma, baik. astaga. Loh. Kenapa bisa kau persamakan manusia dengan Tuhan? Al-Quran datang menentang kepada seluruh makhluk. Bahkan jin ditentang oleh Allah, malaikat ditentang oleh Allah. Allah mengatakan, dengarkan saya. Dengar dulu. Dialah yang menurunkan Al-Quran. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, dan yang tahu ayat mutasyabihat itu hanya Allah. Nah, sekarang Allah menentang kepada seluruh makhluk untuk bisa mengartikan ayat mutasyabihat ini. Kalau ada makhluk yang bisa mengartikan ayat mutasyabihat ini, maka disebutlah Al-Quran sebagai firman Tuhan. Sekarang tunjukkan kepada saya manusia mana yang bisa mengartikan kahaya asa. Ayo, silakan. Mungkin. Oke, saya tanggapi ya. Bro, saya tanggapi. Silakan. Jadi begini, kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang bisa dikonfirmasi dua pihak. Kalau saya datang sama Anda semua, ya saya bilang sesuatu hal yang ini yang benar, lo percaya nggak? Nggak mungkin. Kamu harus bisa buktikan, ya, bahwa itu benar-benar. Jadi bisa dikonfirmasi oleh pihak lawan, baru dibilang kebenaran. Kalau hanya kebenaran sepihak, itu bukan kebenaran. Untuk apa itu diturunkan? Hanya bisa diklaim sepihak. Itu nggak bisa. Itu bukan kebenaran sejati. Oke. Gantian. Aduh, memalukan. Gantian. Makanya kalau saya potong-potong kau peler kan. Sudah. Di Bible juga ada. Gantian kita. Sekarang saya. Jadi Allah mengatakan bahwasanya ayat mutasyabihat itu hanya aku yang tahu. Nah, sekarang mari kita buktikan. Apakah manusia ada yang tahu ayat mutasyabihat ini? Tunjukkan siapa manusia itu. Kalau tidak ada,
Berarti suka tidak suka, Anda pun harus mengakui. Iya Tuhan. Masalahnya itu- Tidak ada yang tahu, hanya Engkau yang tahu. Ayo, Masalahnya inilah ada bukti di- kebenaran Al-Quran. Ayo, Ada penjelasan padahal ini adalah bahasa Arab. Ini adalah huruf-huruf Al-Quran. Itu bukan kebenaran, Ini huruf bro. Kebenaran Ini sepihak huruf-huruf itu bukan Al-Quran. suatu kebenaran. Kau itu mana menyesatkan logika. penjelasannya? Logika umum kau sesatkan. Emangnya kita ini bodoh? Nggak Di Bible bisa juga kebenaran ada. itu Di harus Bible dikonfirmasi juga ada. kedua belah pihak. Sekarang Itu suatu kebenaran. sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada manusia yang tahu, hanya Engkau Iya. yang tahu. Mana- Nah mana- sekarang enggak. ada nggak yang tahu? Ada nggak manusia yang tahu? Mana penjelasannya di Kies Maryam? Mana Ya, penjelasannya di Kies Maryam? Aduh, memalukan. Ada nggak yang tahu? Mana penjelasannya di Kies Memalukan, Maryam? memalukan. Mana? Ada nggak yang tahu? Lapor nih. Coba tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini sehebat apapun dia yang bisa menerjemahkan Cahaya Asa. Coba Di mana? tunjukkan Di mana? saya. Di mana di Kies Maryam? Coba. Ditunjukkan kalau itu ayat mutasyabihat mana? Ini ayat mutasyabihat. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamah kunna ummul kitaba wa uharru wa uharu mutasyabihat wa ammal ladzina fi qulubihim zawghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah ibtigha ta'wilah. Nah sekarang ada nggak manusia yang bisa menerjemahkan ini? Nggak ada. Berarti tantangan Allah itu betul. Siapa dulu bang yang baru masuk? Bang Israel dulu. Oke. Berarti tantangan Allah itu benar, kawan-kawan. Oke baik. Israel 12. Ya, oke. Ini pertanyaan. Sekarang giliran saya bertanya. Oke. Enggak, di mana di Kies Maryam? Udah. Tulis itu ayat mutasyabihat di mana di Kies Maryam? Semua ayat-ayat yang Kies Maryam. dengarkan. Di Kies Maryam. Saya maunya di Kies Maryam ditulis itu ayat mutasyabihat mana? Loh, kamu nggak paham semua ayat yang tidak Sama bisa halnya kamu juga diterjemahkan. nggak paham Alkitab, ngapain? Mana yang saya tidak paham? Tunjukkan. Yang mana? Kitab mana? Contohnya Kitab tadi, mana? saya tadi kamu juga nggak paham itu. Loh, saya di kitab Yesaya itu paham. Tuhan pinjam pisau cukur. Oke, sekarang saya tanya di Kies Kapan Maryam dikembalikan? di mana di Kies Maryam ditulis kalau itu ayat mutasyabihat di mana? Semua ayat yang tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun Gimana di itu Kies ayat Maryam? mutasyabihat. Gimana? Hanya Semuanya di Allah Kies yang Maryam. tahu. Kamu tunjukkan sama Dengarkan. saya. Walladzi ansala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamah. Udah. Hunna ummul kitab aw harru mutasyabihat. Iya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tasyabaha. Ini ayat Quran menerangkan itu. Semua data ayat suci Al-Quran yang tidak bisa diterjemahkan oleh manusia, oleh siapapun, oleh malaikat, itu semua adalah saya minta di Kies Maryam mana ayat di Kies mutasyabihat. Maryam di Gitu. Kies 19 mana dijelaskan kalau itu ayat Di mutasyabihat Bible juga mana? ada ayat tidak dimengerti, di Bible juga ada. Di Kies Maryam mana? Di Bible juga ada, di Bible. 400 kamu diam. Di dalam Ada. Al-Quranul Karim surah Maryam itu tidak dijelaskan bahwa itu Ya ada udah. ini ayat mutasyabihat, Berarti kamu ini nggak sah ayat bilang mutasyabihat, itu. ini Ya, ayat berarti kamu nggak mutasyabihat. sah. Berarti Loh, Anda nggak sah silakan bilang aja. itu. Coba saya minta apa Berarti itu terjemahannya? nggak sah. Apa terjemahannya? Coba tunjukkan dulu. Nah, coba apa Kalau terjemahannya? saya kasih tahu. Nah, makanya Sejarahnya. berarti betul Saya kasih- Allah saja yang tahu. Kalau Ayo. saya kasih tahu sejarahnya, nanti kamu nggak terima. Oke, giliran saya bertanya. Giliran saya. Kalian Kamu berapa ini? belum jawab 1, pertanyaan 2, saya di 3, 4, Kies 5. Maryam Kalian dulu. 6 orang. Dengarkan. Kamu belum. Sudah aku jawab. Sudah. Yang tahu hanya Allah. Itu Kies jelas. Maryam, di Kies Maryam mana? Yang Kies Maryam Allah itu. yang tahu cuma Allah. Iya, Kalau di Anda Kies tahu, Maryam, silakan. di Kies Maryam. Nah, kalau Anda tahu silakan. Apa terjemahan daripada Di Kies Maryam ayat 1? Di Kies Coba. Maryamnya mana? Enggak. Di mana di Kies Maryam berkata kalau ayat itu cuma Tuhanmu yang tahu. Di Kies Maryam Ayat-ayat yang tidak diketahui oleh manusia seperti Yasin, Alif, Lam, Mim itu adalah ayat-ayat di Kies mutasyabihat. Maryam itu loh. Nah, sekarang ada tidak manusia yang bisa menerjemahkan ini? Cahaya Asa. Di Kies Maryam itu, di Kies Maryam itu. Nah, silakan apa terjemahannya menurut saudara? Tidak ada jawaban, hanya Nah, Allah yang nggak tahu. ada, hanya Allah yang Cari tahu. dalilnya, tidak ada Berarti jawaban, hanya Allah yang betul. tahu.
Karena Allah menantang. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwil. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Itu ayat itu untuk kamu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Cocok untuk kamu, hanya untuk mencari fitnah. Sekarang pertanyaan saya. Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 nomor 2. Kamu Efesus 5 nomor 2. Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Kamu itu ya Dewa Molok kan belum apa kamu saya. sapi betina. Ayatnya itu di Jawab, mana? jangan panik, jangan panik. Santai. Tadi pisau cukur nggak bisa dikembalikan, nggak ada datanya. Sekarang pertanyaan kedua. Habis ini kalian lagi yang bertanya, oke? Gantian kita. Efesus 5 nomor 2. Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Jawab. Sapi betina Dewa Molok. Kamu nggak menjawab. Efesus 5 nomor 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi dewa. Dewa siapa yang dimaksud di sini? Jawab. Itu Dewa Molok itu sapi betina. Al-Baqarah. 2. Al-Baqarah kan sapi betina. Apakah kamu sudah memberikan pinjaman? Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. 5. Sudah dijawab kok. 6. Hanya Allah yang tahu. 7. Difitnahkan. 8. Ya, mulai berikut rame-rame. Benet. 11. Sekelas Jumat hanya takiah. 13. Baik kepada Allah. 14. Kapan 15. kamu pulang? 16. Ya, hanya Allah yang tahu. 17. Dewa Molok itu sapi betina. 18. Al-Baqarah kan sapi betina. 20. 21. 23. 24. 24. Ayo cuma belajar itu. 26. 25. 26. Mau beli 27. 28. 28. 29. Dua angkanya. Iya, sampai di mana? 31. Oke, saya sudah jawab. Tugas saya sudah selesai. Coba kamu periksa lagi kitabnya agama Yahudi yang kalian ambil terjemahannya. Apakah itu sudah benar? Jangan sampai salah terjemahan. Jangan sampai kitabnya orang tidak seperti itu. Cuma aku tadi bertanya kamu nggak jawab lagi tuh. Mencari-cari kesalahan untuk difitnahkan. Itu sudah. Tiap hari aku bersedekah, tiap hari aku berinfak, setiap hari aku berbuat baik. Itu maksud daripada ayat itu. Makanya diterangkan di ayat itu bahwasanya Allah akan melipat gandakan. Allah melipat gandakan ganti. Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan ganti yang lebih banyak. Kamu sudah menjual semua Fardan hasanah fayudaifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yubsutu. Jadi Allah kemudian memberikan menggantikan pinjaman itu dengan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Sudah dijawab. Kapan? Ini sudah dijawab ini. Kamu sudah menjual harta udah dijawab. kamu. Oke, udah dijawab. Nah, sekarang semua hasil ketika saya bertanya Tuhan meminjam pisau cukur, saya rasa ada yang aneh di situ. Jangan-jangan kitabnya saudara kita orang Yahudi itu tidak begitu bunyinya. Nah, maka dari itu pesan saya, tolong kamu pelajari yang aslinya kayak apa. Ya. Nah, giliran saya sekarang bertanya. Seperti koperasi Yesus di dalam Efesus 5 nomor 2 kalian persembahkan ke dewa siapa? Jawab. Adi kamu jangan diam Adi. Jawab gantian. Oke, Reva bantu teman-teman kalian menjawab. Kamu aja belum pertanyaan saya. Di dalam Efesus 5 nomor 2 Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Untuk apa? Ngajari riba itu untuk apa? 2. Itu 3. pinjam uang Allah. Katanya maha kuasa. Cuma 5. Kapan dikembalikan? Uang nggak pinjam apa Juma? Masa ngajari riba? Kamu berikan Delapan. pinjaman. Jadi dalil yang kamu baca mencari kesalahan untuk difitnahkan itu 10. kamu. Mbak Repa dibantu temannya kasihan ini. Ini Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa?
Belum ada Kristen yang bisa jawab. Betina, itu dewa Udah 2 sapi bulan loh betina. ini, udah 2 bulan. Itu artinya sapi betina. Al-Baqarah. Ya, silakan Mbak Reva, silakan. Kita tunggu Mbak Reva dulu. Kita tunggu. Silakan. Nah, Bang Juma bertanya dulu, terus yang lain menjawab. Habis sudah ini pertanyaannya sudah dijawab, baru yang lain lagi bikin pertanyaan lagi gitu, gantian biar enak ya. Ya, mulai. Siapa dulu yang bertanya? Ya, ini pertanyaan saya, yang giliran saya bertanya. Ada Bang Juma dulu ya. Cuma ini deomolog ini Juma sapi betina. Ini deomolog. Di bawahnya itu bilik-bilik. Oke, pertanyaan saya Efesus 5 nomor 2, Yesus anak Maria sematawayang kalian tega kali mempersembahkan. Ini deomolog. Saya tanya kepada kalian, sapi betina Al-Baqarah. Yesus ini dipersembahkan kepada dewa mana? Itu sudah dijawab, itu dewa molok itu, dia sapi betina. Jawab. Itu kan sudah sapi betina, sudah dikasihkan tunjukkan Kak Dora itu. Mana jawabannya? Dewa molok itu sapi betina. Mana jawabannya? Sapi betina di Al-Baqarah itu sapi betina. Arti dari Baqarah di itu sapi mana betina. jawabannya Yesus ini dipersembahkan kepada Sapi dewa betina, siapa? saya sudah jawab. Dewa jadi molok, kalian sapi jadi betina. kalian persembahkan ke dewa Molok, gitu? Jadi dalil yang cocok yang kamu baca tadi itu, kamu mencari kesalahan. Makanya saya tanya, makanya jawab. Jawab dong kalau ditanya. Habis ini kalian boleh bertanya 1000 pertanyaan. Jawab dulu yang ini. Yesus menyerahkan dirinya sebagai penebusan dan korban yang harum bagi Theos. Theos di sini masih abu-abu. Theos itu identik dengan Tuhan, identik dengan dewa. Nah, dewa mana atau Tuhan mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab sekarang, silakan. Ya, jawab dulu. Ya. Kenapa dijawab? Kamu gak mau dengar apa jawaban? Kan? Ini Abang Juma diam ya, Abang Juma. Ya, yang lainnya jawab dulu, jawab pertanyaan Abang Juma. Ya. Kenapa dijawab? Dia nggak mau dengar jawaban itu. Gak ada. Ini Abang Juma mau dengar. Saya sudah diam ini ya. Saya diam. Mulai sekarang Bang Suma diam menunggu jawaban. Oke. Ya, sudah silakan jawab. Jadi kamu Bu Juma harus mengerti tentang korban-korban bakaran yang ada di Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel di setiap dia berdosa dia harus mengorbankan darah atau korban bakaran. Itu adalah perintah Tuhan, tetapi itu tidak kekal bagi orang itu sebelum Mesias datang untuk menggenapi segala korban-korban yang sempurna yang kekal, yaitu Yesus. Jadi kamu harus mengerti juga tentang Perjanjian Lama itu. Bagaimana Tuhan? Pertanyaan saya apa? Dengar dulu. Bagaimana cara Tuhan untuk Tuhan minta darah hewan, bukan darah manusia. Saya kan udah bilang bahwa di dalam Perjanjian Lama Tuhan mengajarkan bangsa Israel darah hewan hanya mempersembahkan korban darah hewan. Darah itu harus darah hewan dititiskan di atas tabut darah hewan atau darah manusia. Mulai lagi supaya kamu mau mulai lagi ya. Yang jelas dong. Darah hewan apa darah manusia? Darah itu dan daging bukan darah hewan atau darah manusia. Sempurna itu hanya sementara sebelum Mesias datang untuk menggenapinya. Darah hewan atau darah manusia yang Tuhan minta? Jadi darah dan tubuh Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib itulah korban yang sempurna. Di mana dalilnya Tuhan minta? Di mana? Korban-korban bakar. Di mana Tuhannya Bani Israel minta darah manusia? Di mana? Makanya itu kami saya minta dalil. Tidak Jangan ada asumsi. lagi membuat korban-korban. Mbak Reva, saya minta dalil. Di mana Tuhannya Bani Israel minta darah manusia? Kepada berhala. Seperti kamu setiap tahun mengorbankan sapi. Bukan asumsi, nggak butuh asumsi. Kepada berhala, makanya nggak butuh asumsi, saya butuh dalil. Korban-korban lagi. Laksana Imamat 1 nomor 2 Tuhan minta darah hewan. Mana dalilnya Tuhan minta darah manusia? Jawab. Itulah korban yang sempurna karena manusia sudah berdosa, maka Tuhan harus menggenapi hukumnya, di mana Tuhan sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa, apabila kamu melanggar ya, kamu sudah berdosa. Kalau Tuhan sudah berkata kepada Adam di masa itu, jangan, dan Tuhan pun tidak akan bisa menarik perkataannya jangan, karena Tuhan Israel itu konsisten akan hukumnya. Kalau sudah dibilang jangan, harus jangan seumur hidup. Kalau sudah Tuhan mengatakan mati, kamu harus mati sampai seumur hidup.
Makanya itu Tuhan memiliki ide yang orang tidak mengerti. Makanya itu Tuhan harus menebus manusia itu kembali supaya dikembalikan kepada kemuliaan sempurna lagi. Makanya Yesus harus mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus engkau dari perkataan Tuhan tadi. Jangan nanti kau mati supaya kamu mana dalilnya mati, Tuhan minta darah manusia? Aduh. Ada bisa tunjukkan Mbak Dora dalilnya yang diminta Bang Juma? Aduh. Bisa tunjukkan gitu, bisa kan di sini bikin di Kejadian 3 ayat 15 itu adalah penggenapan kedatangan Yesus ya. Kejadian 3 ayat 15 di mana Tuhan sudah berkata kepada Adam, mana bentar saya cari. Bentar coba, kamu jangan bising kamu. Iya. Kamu harus tahu dulu bahwa tentang hukum Taurat harus mengadakan tentang darah ya. Kalau darah kamu manusia. Hukum Taurat, kamu harus mempersembahkan darah di atas darah manusia. Di atas tabut perjanjian. Kamu tahu apa itu tabut perjanjian? Tabut darah manusia. Itu kamu harus tahu juga. Makanya iya, saya tanya darah manusianya dalilnya mana? Tutup pendamaian hukum apa di situ? Allah nggak tahu, ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan sudah berkata kepada Adam, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di waktu Adam sudah jatuh dalam dosa, Tuhan pun sudah memberikan korban kepada Adam dan Hawa supaya mereka hidup di bumi. Tuhan sudah mengadakan korbannya darah manusia atau darah hewan? Tuhan sendiri juga sudah mengadakan korban sebagai pengampunan dosa kepada korban darah atau Hawa, darah manusia atau darah hewan? Supaya mereka dapat hidup kembali di bumi. Tetapi di situ Tuhan sudah memberikan perjanjian, aku akan mengadakan permusuhan, dan disitulah Tuhan menggenapinya dan mengadakan korban bakaran di waktu. Bentar, saya ambil itu. Nyambang Mbak Dora. Saya. Dia kasih ininya, kasih dalilnya ya. Bentar ya. Nah, kita minta dalil, Tuhan minta darah manusia mana? Nanti tunjukkan ya Mbak ya dalilnya ya. Tunggu dulu Bang Juma, sabar. Saya bentar. Nah kalau kayak gini kan enak kan, nggak ini sakit telingaku loh. Kita tunggu dulu ya. Iya. Tuhan itu minta darah hewan, betul. Darah manusianya mana dalilnya? Bentar. Kak Non, mana Kak Nona? Kak Nona ada turun ya? Dia itu bisa di bawah tap-tap layar dong, yang di bawah jangan report tapi tap-tap guys, jangan report. Nah, di Imamat 17 ayat 11 ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Jadi darah ini adalah nyawa manusia. Di mana? Imamat 17 ayat 11. Jangan emosi, santai aja. Ya udah, jadi bangsa Israel di waktu dia melakukan dosa setiap tahun, imam-imam harus mengadakan korban darah, dan darah itu dititiskan di atas tabut perjanjian tutup darah apa? Darah hewan apa darah manusia? Ya ampun, darah itu, tetapi itu tidaklah kekal, itu hanya sementara sebelum Mesias datang menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Aduh, yang saya minta ini darah hewan apa darah manusia? Kamu tahu nggak apa arti Taurat? Kamu tahu nggak apa arti Taurat? Kenapa lari ke sana? Kalau kamu tahu tentang hukum Taurat, kamu baru tahu tentang darah ini, darah yang digenapi yang diminta oleh Tuhan itu darah hewan atau darah manusia? Ya ampun, ini orang susah kali dijelaskan. Ya, gitu aja dulu. Misalnya gini, Bang Juma kan nanya nih, itu darah hewan atau darah manusia? Itu dulu dijawab aja dulu itu.
Kalau sudah Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini ada perjanjian, makanya itu Yesus datang menggenapi segala perjanjian baru di situ adalah hukum Taurat. Baca ayat 3-3-nya. Makanya itu Yesus datang untuk menggenapi segala ada hubungannya. perjanjian Yeremia 31 33 perjanjian baca. lama. Perjanjian lama itu dibebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Perjanjian baru diberikan hukum Taurat. Zakaria 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku. Salah, perjanjianmu di situ, bukan perjanjianku, perjanjianmu. Zakaria 9 ayat 11. Baca original teksnya. Di situ bukan perjanjianku. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang berair. Ini adalah perjanjian Tuhan. Iya, tapi bukan perjanjianku, tapi perjanjianmu, original teksnya. Baca lagi original teksnya apa yang dikatakan di sana. 14 ayat 24. Jangan pindah dulu. Dan ia berkata kepada jangan mereka, pindah dulu. inilah darahku, darah original teks kitabnya mengatakan perjanjianmu, bukan perjanjianku. Ya ampun. Oke, monitor. Shalom. Di situ tidak dikatakan perjanjianku, tapi perjanjianmu. Original teksnya mengatakan apa? Badam beritek, bukan beriti. Shalom. Ya, original teksnya mengatakan badam beritek. Bang Juma, kita sapa bukan beriti. Oke, silakan. Bang Juma. Bisa diam nggak mulutnya ya? Jadi rasakan. Dalilnya yang baru masuk ini nanti tolong dibantu ya. Dalilnya Tuhan minta darah manusia ya. Silakan. Boleh aku bicara? Boleh aku bicara? Iya. Boleh aku bicara? Bentar, Bang Israel. Silakan Bang. Oke, silakan. Bentar, Bang Israel. Bisa nggak aku bicara? Iya, oke. Silakan Bang. Lanjut.